Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baiti Jannati rahimakumullah. Mudah-mudahan barokah subuh kita mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan, diberikan sehat walafiat, diberikan kemudahan, kelancaran semua urusan, diberikan kabul semua hajat, mudah-mudahan istiqomah, putra-putrinya soleh solehah, keluarganya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dan kapanpun kita kembali kepada Allah membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan tentang Sirah Nabawi dengan tema orang-orang yang beriman selain penduduk Mekah. Jadi ketika Rasulullah berdakwah, ada sebagian mereka yang menerima Rasulullah, ada yang menolak Rasulullah. Nah, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana latar belakang orang-orang yang menerima. Kalau yang menolak, kita bisa bahas apa alasan orang menolak Rasulullah. Karena sifat egois mereka. Nanti kita lihat salah Nabi benar, Nabi itu bocor itu tak tahu, ngomong kasar itu tak tahu, menyakiti hati mereka ini tidak pernah, ngantem itu tak tahu, nyawati waktu itu tak tahu. Bahkan sebaliknya Nabi ini akhlaknya baik, tutur katanya baik, santun. Kok sih ditolak? Ya karena mereka egois. Egois itu bisa jadi takut tersaingi atau takut popularitasnya turun dan lain-lain, atau karena dipengaruhi orang lain. Ini namanya fitnah kehidupan. Tidak semua orang yang baik itu ada pengikutnya, dan tidak semua orang jahat itu tidak ada pengikutnya. Kadang mau coba kan, sing melok wae, sing api kata PHP. Kira-kira hubungan orkes kalau hubungan pengajian apa boleh sing ada? Orkes. Begitu masuk sing ngomong sing orang orkes. Di samping Rasulullah SAW menawarkan Islam ke berbagai kabilah, Rasulullah juga menawarkan Islam kepada individu-individu. Tapi individu ini orang berpengaruh Bapak Ibu. Yang diharapkan kalau dia masuk Islam, di belakangnya juga banyak orang yang masuk Islam. Di antara mereka ada yang menolak secara baik-baik, ada pula mereka yang beriman tak lama kemudian setelah musim haji. Yang pertama namanya Suwaid bin Shamit. Suwaid bin Shamit. Siapa dia? Ini adalah penyair yang cerdas. Ini penyair cerdas Indonesia. Ada penyair cerdas
Marzuki Ismail. Nggih. Nek mriki Jawa Timur Zawawi, Imron, Gusmus itu penyair juga. Ya, Haji Mustafa Bisri. Siapa dia? Penyair yang cerdas, penduduk Yasrib. Yasrib itu adalah kota sebelum jadi Madinah. Jadi Madinah dulu itu sebenarnya Yasrib. Ada nama lain Madinah namanya Thaibah. Ya Thaibah, ya Thaibah itu ya Madinah itu. Setelah Rasulullah masuk ke Yasrib, maka Madinah dirubah. Yasrib namanya dirubah menjadi Madinah. Yang dijuluki Al-Kamil, julukannya Al-Kamil. Al-Kamil itu artinya apa? Sempurna. Julukan ini diberikan karena faktor warna kulitnya, syairnya, kehormatannya, dan nasabnya. Orang terhormat oleh itu. Pertama, warna kulitnya bagus, syairnya bagus, dia punya kehormatan, dia punya nasab. Dia datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Jangan pikir-pikir. Niki Nabi ini kan dereng hijrah ya. Nabi sudah ke Mekah. Tapi kok ada namanya Suhaib bin Somit yang belum Islam kok haji. Kenapa nih maksudnya? Ini yang saya maksud bahwa haji itu sesungguhnya perintahnya sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka orang-orang yang mengikuti agama Ibrahim itu sudah melakukan haji, Pak. Walaupun belum diajarkan Rasulullah. Cuman hajinya tata caranya tidak seperti tata cara sekarang. Ini masih ikut syariatnya Ibrahim. Ini hajinya Rasulullah ya, ketika Rasulullah sudah pindah ke Madinah tahun 10 Dzulhijjah, tahun 10 Hijriah baru haji Ibrahim. Jadi sebelum Rasulullah mensyariatkan haji, sesungguhnya mereka-mereka yang penganut agama Ibrahim itu juga berhaji. Dari Islam ini Pak Suhaib. Dan tempat Mekah itu adalah tempat yang dimuliakan. Tempat yang dimuliakan. Mulanya apa? Raja Abroha, kasih ini Raja Abroha ini yang akan menghancurkan Ka'bah pada saat kelahiran Rasulullah itu. Kenapa sebabnya Abroha ini? Abroha ini iri. Tengganya Mekah itu orang bangunan jenenge Ka'bah. Setiap tahunnya dijadikan jujukannya orang sedunia. Irinya kenapa? Karena kalau ada orang datang, bapak-bapak ngomongnya, itu mesti regulasi ekonominya pasti akan tumbuh. Jadi Abroha enak orang kaya. Tiap tahun orang sedunia itu datang sehingga orang jualan-jualan itu laris. Jadi kerja sebulan, badine jadi dirasakno setahun. Gitu loh biasanya menganalogkan yang oleh Bali pembobolan market kabeh. Akhirnya masyarakat ini ekonominya itu tumbuh. Ya tapi kak badine nggak sampai setahun. Ini pembobolan cileng, pembobolan tempura. Akhirnya apa? Abraha itu bikin apa? Tandingan, bikin Ka'bah supaya orang beralih ke Ka'bahnya Abraha. Ternyata Ka'bahnya Abraha tidak ada yang mengunjungi. Ya siji Pak, foto-foto masjid auranya beda. Sama bedanya Masjid Ampel kali Masjid Al-Akbar, Masjid Agung apa beda? Auranya beda. Kalau nanti imami ngampel, nanti imami Masjid Agung, auranya beda. Ini Ampel Sindaran Waliullah, ini Al-Akbar Wali Kota. Kode wali ini. Nah, Kak Bayu, Kak Bayu sinten Abroha. Di samping enten wong Mekah itu gak terima. Akhirnya dia datang ke Ka'bahnya Abroha, bawa batu, bawa kotoran, disawati. Ka'bah Abroha disawati ya wong Mekah. Mau dihancurkan, gak terima, dibalas menghancurkan. Jadi sebenarnya penghancuran Ka'bah yang dilakukan Abroha itu motif utamanya apa?
diluncurkan di saat Rasulullah lahir. Momennya sama, tapi motifnya yang berbeda. Niki pun paham ya apa itu? Apa gitu? Dari paham di pulau belok tak paham bisa. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya masuk Islam. Nabi dapat berita bahwa Suwaid bin Somit ini Nabi adalah orang terpandang, orang yang punya kehormatan di Madinah. Akhirnya Nabi ini mendatangi Suwaid bin Somit. Kemudian mengatakan, boleh jadi apa yang ada padamu itu sama dengan apa yang ada padaku, katanya. Kaya agamamu itu padha agamaku, ada kemiripan. Terus Nabi tanya, apa yang ada padamu? Dia menjawab, hikmahnya Luqman. Hikmahnya Luqman. Dia menyebutkan nama Luqman. Terus kata Nabi, coba tunjukkan. Lalu Suwaid menunjukkannya. Ini loh hikmahnya Luqman. Nah, Rasulullah bersabda, ini kata-kata yang baik. Namun apa yang ada padaku jauh lebih utama dari kata-kata itu. Ini adalah Al-Quran yang diturunkan Allah kepadaku sebagai petunjuk cahaya. Lalu beliau membacakan Al-Quran dan menyeru agar Suwaid masuk Islam. Suwaid ini tadi apa? Penyair ya Pak? Penyair itu kan ahli di dalam bidang apa? Bahasa, sastra. Nah, Rasulullah membacakan Al-Quran. Ya Allah komentari ahli saya. Dan betul sekali Pak, Suwaid itu tertarik dengan bacaan Al-Quran, dengan keindahannya. Dia Mekah Madinah waktu itu sing paling top itu profesinya penyair. Penyair. Jadi penyair itu mendapatkan tempat yang mulia di sana. Padahal Al-Quran itu juga kandungan sastranya tinggi, makanya tidak ada seorang penyair yang mendengarkan Quran kecuali tertarik. Setelah menyatakan masuk Islam Suwaid berkata, ini benar-benar bagus. Tapi tak lama setibanya di Yasrib Madinah, dia dibunuh atau terbunuh dalam perang Bu'as. Adapun keislamannya terjadi pada awal tahun ke-11 dari nubuwah. Sayangnya Bapak Ibu, ketika pulang ke Yasrib dia terbunuh, padahal sudah masuk Islam. Yang diharapkan dia bisa menyebarkan Islam di mana? Di Yasrib. Ya rata-rata orang karena mereka ini penyair, tahu bagaimana syair, kebanyakan dari mereka itu masuk Islam karena bacaan Quran. Di Indonesia itu motif terbesar masuk Islam apa? Nah, selama ini jenengan semua orang Islam itu kenapa motif? Nikah. Ya karena yang laki-laki ini Islam kepingin melok bojone nikah. Sehingga Islam kepingin melok bojone ini nikah. Jualan kita ini ada orang non Muslim ya masuk Islam itu karena Al-Qurannya. Kenapa orang seperti? Ya karena ada yang ahli dalam bidang syair. Orang yang bisa memahami Quran itu adalah orang yang punya pemahaman sastra yang tinggi. Atau apa karena apa menurut Islam? Ya tidak menjual menurut Islam. Hampir kalau itu mengikrarkan syahadat mu'alaf itu. Kenapa masuk Islam? Menikah. Kenapa masuk Islam? Menikah. Kenapa masuk Islam? Iya Pak, karena saya merasa nyaman dengan nyamannya di mana? Ya karena istri saya Islam, loh ya buat Islamnya karena istrinya itu. Kau kenapa kamu Islam? Karena Al-Quran itu luar biasa, itu indah sekali dan itu saya tertarik dengan Al-Quran.
Sebab kamu sing sok syair. Makanya turun ayat wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'ala kafirin. Surat apa ini? Surat apa ini? Surat Yasin. Wa ma 'allamnahu syi'ra, dan aku tidak mengajarkan Muhammad syair, wa ma yanbaghi la, dan tidak patut Muhammad itu bersyair. In huwa, akan tetapi huwa dia zikrun, Quran itu adalah peringatan, wa Qur'anun mubin, dan bacaan yang nyata. Itu apa? Liyundhira, sebagai peringatan, man kana hayyan, orang yang hidup, wa yahiqqal qawlu. Yang kedua sekarang, mau jenenge sinten? Suwaid bin Somit. Selama kali ini jenenge Iyas bin Mu'ad. Paling aneh ngapalaken jenenge Pak. Paling aneh lagi. Kira-kira kalau kalian ngapalaken ono sanggup nopo? Wangen. Nama itu Pak tidak bisa dihafal. Nama itu harus ketemu. Coba lagi, dulu supaya hafal Ustaz Anak. Angger kemis kebetul. Niku eling terus. Tapi ini orang tahu gak kebetul di sholat. Memang sinten ya. Kalau ini kebetul yang ini bandara ya. Pak Zaki. Oke. Walau betul takkan ngomong terus pun juga berjenengan saya alhamdulillah. Kita juga nih. Oh. Aku di sana gimana nih? Macam-macam mau cerita. Kalau saya dari takon, dari cerita terus masya Allah. Kalau kangen ada siapa suwe betul ngomong panggil dia. Dalam hati kita ini sopo. Ya Allah. Terus enak setengah jam ngomong. Kalau dia pelajaran dia pun boleh turun. Dia tidak penting pulang dia. Tak tahu kalau sopo ada gitu. Kalau berdoa ke nanti. Ini artinya kita sudah lama tidak ketemu Pak. Jadi betul semua. Jadi dia pengen apa? Gitu ketemu terus. Masih betul ngapalaken. Jadi ada saraf namanya apa saraf ini? Itu khusus untuk apa? Untuk merangsang apa? Daya ingat. Kata saudara itu berarti nanti diwatin. Jangan betul usaha ini teknik dua cakap ini ke belok kanan, mana wet pitan ini belok kiri betul usaha. Setiap hari lewat di situ, terus kalau tondok-tondok, feeling itu sudah ada kanan kiri. Maka ada istilah kenapa orang itu harus silaturahim, salah satunya adalah supaya orang itu tidak lupa. Orang tidak lupa. And then cerita suami istri ini pegatan Bapak. Pegatan. Waktu nikah itu sing wedok itu kata ayu. Wong lemu kuwi kan bisa. Terus pegatan suwe banget. Sing lanang rapi maneh sing wedok rapi maneh. Kalau bilang-bilang 10 tahun, 10 tahun, 16 tahun belum mati. Kebetulan itu disopo. Orang ayu. Langsing putih, Mbak, sama lebih putih Mbak, sing metode belum, sampai ya kan, belum, sampai dengan aku, sampai dengan mantan bojoku, belum, kok tambah ayu, tambah langsing, tambah putih, waduh, kata dia, jadi sing metode. Aku putih, aku langsing, aku tambah ayu gara-gara sampai pekat. Soalnya aku rapi sampai bawah lanang, saya bisa merawat aku, ngelaimu, tambah elek aku. Kira-kira ada zaman ini aku balik nang mana ya, balik elek mana? Jadi kita lagi pelajaran Pak, yang ada bojo, suami istri, itu ada baik, ada sempurna, itu bukan karena dirinya. Karena pasangannya. Mari aku kuru dongkring kali
Itu hasil ya, dari hasil. Ya, terus ngapal Quran ini lah wajib terus itu kan mengulang-ulang supaya bacaannya nggak lupa, nggak hilang. Jadi ya butuh orang cerdas. Kalau ngapal Quran butuh orang pintar, nggak butuh orang cerdas, tapi orang tekun mengulang-ulang terus. Orang bodoh misalkan IQ-nya rendah pun bisa menghafalkan Quran asalkan dia istiqomah, rutin murojaah, mengulang terus. Kebaikan-kebaikan yang terulang-ulang itu akan menjadikan kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, gue coba itu. Iyas bin Mu'ad ini adalah seorang pemuda belia dari Yasrib yang datang ke Mekah bersama rombongan utusan Aus dengan tujuan mencari sekutu dari Quraisy bagi kaumnya untuk menghadapi Khazraj. Jadi seperti anak ini adalah negosiator, teman. Jadi anak yang piawai di dalam negosiasi. Kita ini butuh orang untuk negosiasi kepada pemerintah Saudi Arabia agar memberikan kuota haji yang lebih besar, lebih banyak, supaya antriannya nggak panjang-panjang seperti ini. Tapi belum ketemu negosiatornya itu siapa. Jadi orang yang dipercaya iso bujuk Raja Salman sebatas paling kuota singkatkan, sebelum ketemu. Mungkin ada tapi nggak ditunjuk oleh presiden. Mungkin mau sama memiliki yang ketemu. Cuma presidennya nggak ngerti nih, nah semua itu orang negosiator ya orang sama Masjid Baitul Jannah di Bawang sing di sini, Bawang sing logo sing di sini. Mesti juga kita tuh ini. Iya. Karena kuota-kuota negara-negara lain itu kuota nganggur, Pak. Filipina banyak nganggur kuota. Thailand banyak nganggur. Mestinya dikasihkan ke Indonesia yang jamaah hajinya banyak. Dulu ada seorang negosiator Rasulullah, siapa? Bernama Abu Musa al-Ash'ari. Biasanya orangnya itu kalem, ngomong enak. Terus uangnya ya tetekin itu gagal, Pak. Negosiator ini jauh ini nggak direken. Kemudian hal ini terjadi sebelum meletus perang Bu'as pada permulaan tahun ke-11 dari Nubuwah. Sebab para permusuhan dan perselisihan di antara kedua kabilah ini sewaktu-waktu meledak, sementara jumlah penduduk Aus lebih sedikit dari Khazraj. Dan tatkala mengetahui kedatangan mereka, beliau datang menghampiri mereka dan beliau bersabda, apakah kalian memiliki sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian bawa? Apa itu? Mereka bertanya. Aku adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu langsung, Pak, aku adalah Rasulullah. Saat ini berwani, Pak, berwani. Saya ngaku aku adalah Rasulullah. Dicek ke polisi namanya. Kalau mengaku aku adalah kiai, dia apa dia? Dia kiai nanti. Dulu itu ada almarhum sinten, namanya Gus Kohar dulu. Allah yarham. Insya Allah kami kenal saudara. Akhir-akhir sebelum wafat itu beliau sering menghubungi saya, diminta untuk bergabung dalam jamiah, namanya jamiah Shalawat Ibrahim. Kalau sempat hadir 5 kali di majelis beliau. Kalau beliau telepon itu sampai udah teko, ngapun tembus kalau sakit dan kesannya. Saya menjaluk duit piro kalau duit piro kalau terus sampai ditawari saya menjaluk rapi mana kalau boleh mau atau paling ayu sama aku. Sajane hati kepingin lah, cuma lebih.
Saya memang tidak bisa Pak dikongkon melok terus satu itu tidak bisa. Suatu ketika beliau mengadakan acara di Papua, saya kan kudu tekok. Kalau saya pakai lewat kelas 10 juta khusus saja, buat saya kudu tekok. Ini sebelum wafat. Wah ini maksa buat perkara 10 juta ya Pak kalau ini Pak. Dia kalau dia senang dia 10 juta dia nggak mau. Kalau ada acara dia, pokoknya kudu tekok. Kalau susul akhirnya waktu itu acara kalau dengan PTC disusul. Pada saat itu saya pakaiannya pakaiannya celana, kalau ini janjian kali konco rapat, dan ini kafe gitu. Waduh bro, betul-betul kami, bos betul. Ya karena menginginkan kehadiran saya, beliau itu dari awal pokoknya orang ciri-ciri ini jenenge Gus Muzaki iki tamu sun duwe kuat apa. Nah, pas saya datang itu ada seorang tua berpakaian ini kata lagi macak kiai, wong tua macak kiai. Perkiraan saya itu kiai. Nah, karena santri-santrinya ini harus didawai Gus ini pokoknya Gus nanti kudu masuk karena telat. Akhirnya kalau dikenali masuk, nah kiai itu kalau di stop kali santri ini. Buat sama, saya nggak sama bertemu yang ini. Kalau kita bingung, apa mas kiai ini kalau mau bisa sano, bertenang sama Gus ini, juga apa? Saya nggak sama macam itu. Jadi santrinya ini mengikuti Gus ini. Akhirnya kiainya ditahan, nggak boleh. Dan kiainya ngomong, aku ini kiai, yo, aku ini kiai. Semakin mengakui dia, semakin disetop sama zaman jari santri ini. Kalau ini bodoh kiai, bodoh tiang ini kalau jadi anak boleh. Ini cerita, masa enak sih ngaku kiai ini masa enak. Aku ini kiai. Ngerti ya? Kiai. Tambah aku kiai tambah tak duit derajat. Akhirnya disetop tetap. Kalau saya berbu, ya bahkan cekak dengan ini. Terus Gus, dengan ceramah setengah jam. Oh teman-teman kalau ustaz duit tak siap di 10 juta. Kalau mau mengundang oleh model Gus Allah ya. Aku harap sama mengundang oleh kawan. Buatan dulu mas, Nabi itu setiap menawarkan kepada orang, aku itu Rasulullah, pantas Pak. Karena risalahnya begitu. Nanti kalau ini mau orang yang bawa nama, aku kiai, ya kan kita di rumah mana atau di sana di sandal, ya contohnya kayak gitu. Aku ini kiai, kiai. Saya santri ini, bodoh kiai. Jadi ada gini Bapak Ibu, Gus Batak di dalam beberapa ceramah itu kan mengatakan boleh kalau orang alim itu mengaku alim itu boleh, kan begitu. Tapi pada tempatnya, pada tatarannya, pada makomnya. Misalkan dokter itu kan bisa Pak, rumahnya itu dikasih dokter spesialis penyakit dalam, praktek jam sekian sampai jam sekian. Nah, kira-kira kiai itu harus apa? Kiai, pokoknya dari pelakar bulat kiai praktek jam sekian sampai jam sekian. Jadi ada etika moral yang harus tidak sama dengan kebanyakan orang. Nah kepentingannya Rasulullah menjelaskan langsung, aku adalah Rasul, aku adalah Rasul. Allah mengutusku, Dia mengutusku kepada manusia untuk menyeru mereka menyembah Allah dan tidak mensekutukan
dengan apapun dan menurunkan kitab kepada Ana Rasulullah, saya adalah utusan Allah dan saya diutus oleh Allah untuk menyeru kepada kalian agar menyembah kepadanya dan tidak syirik dan mensekutukan Dia. Setelah itu beliau menjelaskan sambil membacakan Quran. Nah, Iyas bin Mu'ad ini ngomong itu ketika mendengar selawat Rasulullah. Wahai kaumku, demi Allah ini lebih baik daripada apa yang ada pada kalian. Loh, ini benar. Ini benar-benar Nabi. Dan yang dibaca itu kitab asli dari Allah. Kemudian ada namanya Abul Haisar Anas bin Rafiq, salah seorang yang ikut dalam rombongan itu memungut segenggam pasir lalu dia menaburkan di muka Iyas. Seraya dia berkata, "Enyah kamu, demi Allah kami datang bukan untuk urusan ini." Jadi ternyata Iyas itu meyakinkan kepada mereka tentang kebenaran Rasulullah, tapi justru orang yang bernama Abul Haisar Anas bin Rafiq ini malah menyiramkan pasir ke mukanya Iyas. Ketika disiram pasir itu Iyas diam. Kemudian Rasulullah SAW bangkit dan mereka pulang ke Yasrib tanpa membawa hasil apa-apa dari rencana mereka, yaitu menjalin persekutuan dengan pihak Quraisy. Setelah mereka tiba di Yasrib dan sebelum Iyas meninggal dunia, dia senantiasa bertahlil, bertakbir, bertahmid, bertasbih sampai meninggal. Mereka melakukan bahwa dia telah masuk Islam. Makanya ada pertanyaan kepada saya, Pak, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kenapa kok disambut dengan sambutan yang luar biasa? Sampai ada Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Padahal orang Madinah ini belum kenal dengan Rasulullah. Dari mana mereka tahu? Ya dari orang-orang yang pernah berhaji sebelum Rasulullah berhijrah dan menceritakan tentang bagaimana keadaan Rasulullah, sehingga mereka itu banyak yang masuk Islam sebelum Rasulullah datang ke Madinah. Maka disambut. Itulah kenapa Allah memilihkan Madinah menjadi tempat untuk jujukannya Rasulullah hijrah, supaya Rasulullah punya percaya diri. Dia dikulik dari dakwah dan ini kampung, terus kampungnya nerima itu pede. Tapi kalau ada orang dakwah di kampung ditolak, waduh ya kerasan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sebelum masuk Madinah di tempat namanya Saniyatul Wada. Saniyatul Wada itu arah selatan ke Masjid Kuba. Itu tempat Rasulullah datang masuk ke Yasrib, disambut dengan sambutan yang luar biasa. Sampai datang sini orang pengen anak ini dulu bintang banget. Nabi telah datang, Nabi telah datang. Semua rebutan. Nabi itu sini Nabi. Bermalam di rumah saya, sini Nabi. Sampai rebutan. Sampai Nabi akhirnya bingung. Terus ngomong, saya akan berhenti di mana tempat onta saya ini berhenti. Karena onta saya ini telah mendapatkan wahyu. Akhirnya foto plok mandek Pak, plok sing dideki seneng lah mandek. Ternyata pelaku mana lah kasih bom. Itu cerita hijrahnya Rasul. Nah, salah satunya adalah masuk Islamnya Iyad bin Mu'ad dan Suhaib bin Thabit ini sebagai pemicu bahwa banyak orang-orang Yasrib atau Madinah itu yang masuk Islam sebelum Rasulullah datang ke Madinah pada saat hijrah. Ini masih banyak Bapak Ibu. Ada Abi Dzar Al-Ghifari. Nanti ini ceritanya panjang sekali. Abi Dzar Al-Ghifari, insya Allah Bapak Ibu sudah sering dengar ini. Jenenge Abi Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Rasulullah, ya, yang datang ke Mekah, yang pernah menyampaikan kepada Rasulullah selama 3 bulan itu tidak makan dan tidak makan apa-apa, hidup hanya dengan minum air Zam-Zam.
Jadi dia selama 3 bulan di Mekah itu tidak makan sama sekali. Tapi urip hanya dengan minum air Zam-Zam. Dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya air Zam-Zam itu mengandung makanan dan mengandung minuman. Beda dengan air-air seperti ini. Saya kan dalam bulan lebih banyak doa ya kira-kira. Nah, jadi saat di umumnya mau Jadi Abi Dzar Al-Ghifari ini makamnya di Mesir, Bapak Ibu. Sayang sama orang Mesir, buat direken. Kuburan itu jadi sampah. Kalau ziarah mereka itu melampas ziarah mereka itu lewat sampah-sampah, cuci kabeh. Sampai kalau ya Allah, kuburan berarti. Terus kata kuburannya Abdul Lais. Ternyata yang bangun itu adalah mahasiswa Indonesia yang kuliah di Mesir. Baru direkan oleh pemerintah mereka. Jadi kali jamaah Indonesia itu dikasih paving, terus dikasih tempat untuk ziarah supaya ngapal supaya nggak terlalu jorok. Terus ada asune Pak, asune kuat. Bukan asus yang api-api kayak begini, asus yang kuat kayak. Jadi kota yang paling banyak anjingnya itu kan Kairo ya. Jadi salah satunya Abi Dzar Al-Ghifari itu sampai Weman Bapak itu. Coba makomnya Abi Dzar itu nang sama mimur yo di ruangan apik ziarah ekol apik. Itu sahabat Rasulullah yang mulia yang nanti masuk Islam. Ada Tufail bin Amr, ada juga Dimat Al-Azdi. Dan ada peristiwa 6 orang penduduk Yasrib yang juga masuk Islam. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan akan datang. Baru membahas tentang Isra Mi'raj. Setelah itu baru hijrah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan apa yang diceritakan ini bisa menginspirasi kita untuk lebih baik dan lebih istiqomah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala